Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar hubungan antar himpunan dan operasi pada himpunan. Yang pertama, kita akan belajar hubungan antar himpunan terlebih dahulu. Yuk, mari. Yang pertama adalah himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian itu adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Misalkan, ada himpunan G yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan H anggotanya 2, 3, dan 5. Kita ketahui di sini ada angka 2, 3, 5 dalam himpunan H. Angka 2, 3, 5 ini juga ada di dalam himpunan G. Di sini ya kan? Kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu. Ini 2. 2 sama dengan di sini. 3 sama dengan ini. 5. Jadi anggota himpunan H ini semuanya ada di dalam anggota himpunan G. Maka dari itu, hubungan kedua himpunan tersebut adalah H himpunan bagian dari G, karena semua anggota H ada di dalam himpunan G. Kalau kita tuliskan dalam diagram Venn itu seperti berikut. Jadi, anggotanya H ada di dalam lingkaran G. Ya kan? Lingkaran pink ada di dalam lingkaran biru, di mana lingkaran pink adalah H, lingkaran biru adalah G. Lalu hubungan yang kedua adalah himpunan berpotongan. Apa itu himpunan berpotongan? Dua himpunan dikatakan berpotongan jika mempunyai anggota yang sama. Contohnya, misalkan himpunan A ada K, U, D, A, ada 4 anggota. Lalu himpunan B anggotanya K, U, C, I, N, G, ada 6 anggota. Nah, kita lihat di sini K, di sini juga ada K, U, di sini ada U, D di sini tidak ada, A tidak ada, karena ada dua anggota yang sama-sama ada di himpunan A dan himpunan B, maka hubungan kedua himpunan tersebut adalah A berpotongan dengan B, disimbolkan seperti ini. Ini bisa dikatakan berpotongan atau bisa dikatakan irisan. Kalau kita gambarkan, nanti gambarnya seperti ini. Lingkaran kuning adalah himpunan A, lingkaran biru adalah himpunan B. Nah, yang anggotanya sama dituliskan di tengah-tengah K dan U, itu potongannya. Lalu sebutkan semua anggotanya. Seperti ini. Mudah bukan? Nah, sekarang hubungan yang ketiga. Himpunan saling lepas. Apa itu himpunan saling lepas? Dua himpunan dikatakan himpunan saling lepas jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Contohnya, ada himpunan X, anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan Y, anggotanya 4 dan 5. Kita lihat di sini. Di sini ada 1, 2, 3. Himpunan Y, 4, 5. Tidak ada yang sama kan? Karena tidak ada yang sama, hubungan kedua himpunan itu adalah X saling lepas dengan Y. Disimbolkan seperti ini. Seperti garis sejajar ya. X saling lepas dengan Y. Kalau kita gambarkan seperti ini. Lingkaran hijau adalah himpunan X. Lalu lingkaran ungu adalah himpunan Y. Berikut anggotanya. Lalu yang keempat yaitu himpunan yang sama. Apa itu himpunan yang sama? Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama. Contohnya
Contohnya, himpunan A anggotanya A, S, R, I. Anggota himpunan B adalah R, I, A, S. Kita lihat di sini. Nah, A, di sini juga ada A, S, di sini ada S, R, di sini juga ada R, I, di sini juga I. Jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu sama persis anggotanya, ya kan? Karena sama persis, maka hubungan kedua himpunan tersebut adalah A sama dengan B. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, jadi seperti ini. Lingkarannya cukup satu saja. Kita sebutkan anggotanya A, S, R, I. Karena anggotanya sama, jadi lingkarannya cuma satu. Dan dituliskan seperti ini. A sama dengan B. Karena anggotanya sama. Lalu yang terakhir adalah himpunan ekuivalen. Apa itu himpunan ekuivalen? Dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila banyak anggotanya sama. Jadi jumlah anggotanya itu sama. Contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Jumlah anggotanya ada 3, ya kan? 1, 2, 3, ada 3. Lalu himpunan B anggotanya A, B, C. Jumlah anggota himpunan B juga ada 3. 1, 2, 3. Nah, karena jumlah anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B itu sama-sama 3, maka hubungan kedua himpunan tersebut adalah A ekuivalen dengan B. Disimbolkan seperti ini, seperti tanda gelombang air. Oke? Lalu yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi pada himpunan. Operasi yang pertama dinamakan irisan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan intersection. Simbol irisan adalah seperti ini. Seperti N, tapi tinggi ya, melengkung ke atas. Ini namanya irisan. Kita beri contoh di sini. Ada himpunan semesta S, anggotanya D, E, M, N, S, T, U, V, Y. Lalu himpunan bagian A, anggotanya S, E, M, U, T. Lalu himpunan bagian B, anggotanya S, E, N, Y, U, M. Lalu kita akan mencari irisannya. Misalkan A irisan B, bagaimana cara mencarinya? Irisan itu kita cari anggota yang sama. Kita cari antara A dan B. Di sini ada S, di sini juga ada S. M ada nggak? Ada kan? Di sini M. U juga ada U. Apakah T ada di B? Tidak ada. Jadi A irisan B kita sebutkan S, di sini E, M, U. Jadi kita sebutkan anggota yang sama. Itu adalah irisan. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn akan menjadi seperti ini. Lingkaran pink adalah himpunan A, lingkaran biru adalah himpunan B. Irisannya ada di tengah S, E, M, U. Lalu anggota yang lain kita sebutkan T, N, Y, D, V itu anggota di luar himpunan A dan B. Karena semestanya ada D, E, M, N, S, T, U, V, Y. Jadi D sama V juga harus disebutkan, tapi di luar lingkaran A dan B. Oke, yang kedua adalah gabungan, atau dalam bahasa Inggris disebut union. Simbol gabungan itu seperti huruf U, tapi tinggi. Kebalikannya dengan irisan. Kalau irisan tadi simbolnya adalah huruf N. Kalau gabungan itu seperti huruf U yang tinggi. Lalu contohnya seperti ini. Sama ya. Ada himpunan semesta, ada himpunan A, SEMUT, ada himpunan B, SENYUM. Nah, gambar.
Gambarnya masih sama seperti ini. Ya, kita akan mencari A gabungan B. Kalau tadi irisan, dicari anggotanya yang sama. Bagaimana kalau gabungan? Kalau gabungan itu, karena ini yang dicari adalah gabungan A dan B, jadi semua anggota A disebutkan ditambah dengan semua anggota B. Nah, tapi anggota yang sama hanya disebutkan satu kali saja. Jadi seperti ini. A gabungan B ada S, E, M, U, T, N, Y. Atau lebih mudahnya, semua anggota yang ada di lingkaran pink dan lingkaran biru ini disebutkan. S, U, M, U, T, N, Y. Oke, bisa kan? Lalu yang ketiga, selisih. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan difference. Simbol selisih itu min atau kurang, karena selisih itu sebenarnya pengurangan ya. Nah, kita ke contoh. Contohnya masih sama, Ibu beri contoh yang sama agar kalian bisa membedakan antara union, irisan, dan gabungan ya. Gambarnya masih sama, SM, EU, TNY, DV. Nah, bagaimana caranya mencari selisih A dikurangi B? A dikurangi B berarti lingkaran pink A dikurangi lingkaran biru. Nah, karena A dikurangi lingkaran biru, kita coret di sini. Coret ya, yang ada di lingkaran biru semuanya dicoret. Nah, jadi A dikurangi B, sisanya adalah T, ya kan? Sisanya T, jadi A dikurangi B adalah T. Bagaimana kalau dibalik? B dikurangi A, sama saja caranya. Jadi B, semua anggota B yang ada di lingkaran biru, dikurangi semua anggota yang ada di lingkaran pink. Jadi sisanya adalah ini, yang ada di lingkaran biru yang sebelah kanan. Jadi B dikurangi A adalah N, Y. Gampang bukan? Lalu yang terakhir adalah komplement. Kalau di bahasa Inggris sama ya, hampir sama, komplement. Simbol komplement adalah A pangkat C atau A komplement atau A aksen. Kalian boleh pakai A pangkat C atau A aksen, sama saja. Contohnya masih sama. Masih sama lagi gambarnya. Masih sama. Lalu kita mencari A komplement. Bagaimana cara mencari A komplement? A komplement itu adalah anggotanya kebalikan dari S, E, M, U, T. Jadi semua anggota di S kecuali S, E, M, U, T. Jadi ini yang ada di kotak S ini kita coret semuanya yang di lingkaran pink yang ada di anggota A. Jadi sisanya apa? Sisanya ini N, Y, D, V. Jadi A komplement D, V, N, Y. Gampang bukan? Bagaimana kalau mencari B komplement? Sama, semua anggota S dikurangi dengan anggota himpunan B. Jadi selain S, E, N, Y, U, M. Kita coret yang di sini saja ya. S, E, N, Y, U, M. Jadi sisanya apa? Sisanya D, T, V, ya kan? Jadi B komplement adalah DVT. Boleh dibolak-balik ya, terserah kalian. Bagaimana? Gampang bukan? Agar lebih jelasnya, Ibu beri contoh soal. Diketahui ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A 3, 4, 5. Himpunan B 4, 6, 8, 10. Yang pertama kita akan mencari
A irisan B. Lalu yang kedua, kita akan mencari A gabungan B. Lalu yang ketiga, kita akan mencari A komplement irisan B. Yang keempat, mencari A irisan B komplement. Yang kelima, A irisan B komplement. Apa bedanya? Ibu jelaskan di sini. Kita jawab satu-satu ya. Untuk soal yang pertama, A irisan B. Kita ketahui A anggotanya 3, 4, 5. B anggotanya 4, 6, 8, 10. Jadi irisannya A irisan B adalah 4. Kenapa 4? Karena di sini anggotanya yang sama hanya angka 4. Jadi A irisan B adalah 4. Kita tuliskan di sini ya. Jadi A irisan B sama dengan 4. Gampang kan? Kalau irisan. Nah, sekarang kita jawab soal kedua. Soal kedua adalah A gabungan B. Anggota A 3, 4, 5. Anggota B 4, 6, 8, 10. Jadi A gabungan B adalah 3, 4, 5, 6, 8, 10. Kenapa? Karena semua anggota A digabungkan dengan semua anggota di B. Kalau ada angka yang sama, ya kan, disebutkan sekali saja. Jadi A gabungan B adalah 3, 4, 5, 6, 8, 10. Soal yang ketiga, A komplement irisan B. Kita harus tahu dulu semestanya apa. Semestanya 1 sampai 10. Lalu kita sebutkan A-nya 3, 4, 5. Lalu kita mencari A komplement. A komplement adalah semua anggota di semesta dikurangi dengan anggota yang ada di A. Anggota A kan 3, kita coret 3. Set 4 coret, 5 coret. Sisanya apa? Sisanya 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sebutkan sini 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu A komplement. Karena diiriskan dengan B, maka A irisan B, kita cari anggota yang sama. Anggota yang sama yang mana? 4 tidak ada, 6. 6 sama ya, 6. 8. 10. Jadi A komplement irisan B adalah 6, 8, 10. Gampang bukan? Lalu soal yang keempat, A irisan B komplement. Caranya sama seperti tadi, ya kan? S-nya atau semestanya 1 sampai 10. Kita cari B komplement dari B. Jadi B komplement itu adalah anggota S selain anggota B. Jadi kita coret 4 kan? 4, 6, 8, ini coret 10. Jadi B komplement adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, ya kan? 1, 2, 3, 5, 7, 9. Lalu A-nya 3, 4, 5. Jadi A irisan B komplement, karena irisan kita cari yang sama. Yang sama mana? 3. 4 ada nggak? Enggak. Jadi 5. Jadi A irisan B komplement adalah 3 dan 5. Yang terakhir, A irisan B komplement. A irisan B komplement, kita kan udah tahu S-nya berapa. A irisan B, kan dari sini kan A irisan B yang sudah diketahui. A irisan B 4. Jadi A irisan B komplement kebalikannya dari ini. Ini kan ada 4. Jadi kita coret 4-nya. 4. Gampang kan? A irisan B komplement jadi 1, 2, 3, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. Jadi kecuali 4 kita sebutkan di sini. Gampang bukan? Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Apabila kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp atau melalui Classroom. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.